menghayati perjalanan di tahun 2023 Pelkat PKP GPIB Sumber Kasih Kapuk. Temanya Tuhan berkuasa atas hidupmu. Jadi perjalanan yang kita lalui ini ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Tidak ada yang tahu besok akan terjadi apa. Kita tadi, saya lihat di grup presbiter dari tadi malam ibadah ada info kedukaan, perjalanan kehidupan yang tadi saya katakan ya tidak ada yang tahu. Tetapi ketika dikasih kesempatan sama Tuhan untuk tetap ada dalam pelayanan, untuk tetap ada dalam ibadah, termasuk hari ini, kita mensyukuri itu. Makanya pun saya berusaha untuk menguatkan kita ada dalam tanggung jawab pelayanan yang sama. Hari ini akan ada banyak ibadahnya, tetapi kita ikuti setiap bagiannya. Karena itu tanggung jawab pelayanan kita, bukan hanya presbiternya, tapi juga jemaat. Maukah itu suasananya suka? Hari ini ibu-ibu datang dengan warna ungu, ada yang warna putih, beragam, datang, sudah bawa kadonya. Ya dalam sukacita itu nanti ada tukar kado. Tapi di sisi lain ada jemaat yang harus kehilangan orang terkasih, tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan dalam setiap sukacita ataupun hal-hal yang pedih dalam kehidupan. Jadi patut kita selalu ada di hadapan Tuhan dalam memaknai perjalanan hidup. Termasuk juga yang dimaknai dalam perjalanan kehidupan Musa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Musa menuliskan nyanyiannya. Ini bukan hanya soal sejarah. Ini bukan soal peristiwa perjalanan sejarah. Orang Israel di Gunung Sinai, orang Israel ada dalam pengembaraan di padang gurun, orang Israel boleh masuk ke tanah Kanan. Itu bukan sekedar sejarah Bapak Ibu, tetapi perjumpaan iman. Jadi kalau kita kasih sudah mengalami, sudah menjalani ibadah-ibadah rutin sebelumnya di masing-masing wilayah, bahkan juga ibadah gabungan bersama, itu semua bukan hanya sekedar ibadah-ibadah semata yang kita ikuti. Oh iya jam segini, oh iya hari ini, hari Jumat jam segini, tanggal ini, lain firman-Nya. Itu bukan sekedar hanya waktu saja, bukan hanya sekedar kronologi saja. Iya kita sudah lewatin itu, tetapi bagaimana kita menghadapi, menjalani itu? Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, kalau bukan karena penyertaan Tuhan, kita nggak akan ada sampai hari ini. Termasuk juga Musa, kalau dia bisa menuliskan nyanyiannya, kayak tadi ada lagunya Tuhan yang berkarya gitu, yang menciptakan lagunya itu pasti ada dalam pengalaman iman, sampai dia mengerti betapa besarnya kasih Tuhan, betapa sungguh rencana Tuhan luar biasa. Demikian juga Musa. Jadi itu bukan sekedar dia hamba Tuhan, dia sudah menjalani itu, melewati peristiwa itu saja, tetapi dia mengambil maknanya. Apa ya Tuhan? Apa mau Tuhan? Apa keinginan Tuhan? Apa tujuan hidup saya bersama dengan Tuhan? Itu yang diambil. Sampai dia bisa merangkaikan itu nyanyian kepada Tuhan. Yang kalau kita lihat nyanyian ini, dia perlihatkan semuanya. Dia naikkan puji-pujian bagi Tuhan. Hanya Tuhan gunung batu, hanya Tuhan pelindung. Meskipun dalam perjalanannya orang Israel suka memberontak, orang Israel suka berlaku jahat di hadapan Tuhan, tetapi mengambil setiap makna dalam peristiwa hidup, diingatkan kembali, disadarkan kembali, itu adalah hal yang harus kita sama-sama umat Tuhan boleh maknai dan renungkan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita melihat bagian bacaan Alkitab. Ini ayat 30 ini menarik buat saya. Ketika Musa merangkaikan itu, ketika dia mengingatkan orang Israel, kamu ada dalam posisi yang baik, makmur, nyaman, tapi ingat sama Tuhan. Apapun yang sudah kamu lewati, dapat negeri itu karena karya Tuhan. Jadi di ayat 30 dia sampaikan, bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang, kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Perhatikan Bapak Ibu, gunung batu di situ huruf kecil. Beda di bagian ayat 31, gunung itu huruf besar. Yang mau mengatakan betapa orang Israel yang hanya dinilai kumpulan yang kecil saja, yang lemah saja, yang tidak berdaya, tapi bisa berhadapan dengan bangsa yang besar. Kalau bukan karena Tuhan. Dan dalam kepastian iman dia bilang, ini gunung batu yang huruf kecil itu diibaratkan seperti kekuatan dewa-dewa bangsa lain. Tidak ada apa-apanya. Ternyata lari juga. Ternyata berhadapan dengan kekuatan kuasa Tuhan yang menyertai umat Israel itu berhasil dikalahkan dan menang. Menangnya karena kuasa Tuhan. Hanya bagian itu dia bilang, ilah lain, dewa bangsa lain, itu ibaratnya seperti mereka yang percaya kepada kekuatan dewa itu, tapi dewa itu sendiri membiarkan mereka. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Tuhan telah menyerahkan mereka. Jadi kalau Tuhan sudah berkehendak, maka segala sesuatunya terjadi. Maka pegang itu hai umatku Israel, pegang itu hai umatku, kepunyaan Tuhan. Kita jemaat Tuhan, jalani kehidupan kita untuk selalu dan senantiasa bersandar kepada Tuhan. Mungkin dilihat ini orang lemah, mungkin ini orang tidak berdaya apa-apa, tetapi bersama Tuhan dikasih kekuatan dan pengharapan sampai bisa berhadapan dengan, di situ dibilang 10.000 orang. Bayangkan kalau secara kekuatan jumlah, Bapak Ibu ya sama kayak Bapak Ibu dengar berita selalu ada konflik di sana. Oh, orang Israel itu sedikit aja ya. Tapi kalau Tuhan sudah ada di dalam kehidupan umatnya, berhadapan sama banyak orang pun, tantangan, masalah, apapun itu bisa dihadapi. Mau setinggi tembok Cina sekalipun, itu tembok yang paling kuat. Salah satu keajaiban dunia. Mau setinggi apapun masalah, persoalan kita seperti tembok, tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan itu yang memampukan kita boleh melampaui tembok itu. 31. Sebab bukanlah seperti gunung batu kita, gunung batu orang-orang itu. Musuh kita boleh menjadi hakim, musuh kita boleh mencemooh kita, musuh kita boleh mencaci kita. Gak akan bisa. Tidak akan bisa. Hanya dewa kami yang mampu. Tapi yang terjadi beda. Gunung batu kita ini beda. Tuhan Allah kita ini beda. Dia lebih dahsyat dari apapun. Sekalipun ada yang caci maki, sekalipun ada yang meremehkan, sekalipun ada yang menjatuhkan, kamu gak bisa. Tapi sekali kita sebut di dalam Tuhan, pasti bisa. Kekuatannya di situ, pengharapannya di situ. Sesungguhnya ini yang ditawarkan. Pohon anggur mereka itu berasal dari pohon anggur Sodom dan dari kebun-kebun Gomora. Buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun, pahit gugusan-gugusannya, buah-buahnya. Dan air anggur mereka adalah racun ular dan bisa ular tedung yang keras dan ganas. Jadi dia kasih pengandaian orang-orang yang